warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli batik, jangan lupa beli durian. Duhai muridku yang tampan dan yang cantik, bagaimana kabarnya kalian? Nah, mudah-mudahan kalian di rumah sehat-sehat semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Nah, di video ini kita akan belajar di tema 4 tentang pantun. Setelah siswa menyimak video ini, maka diharapkan dapat menyebutkan bagian-bagian pantun dengan benar, menyebutkan ciri-ciri pantun dan jenis-jenis pantun. Marilah kita pelajari bersama-sama. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang terikat oleh beberapa aturan tertentu. Nah, pantun juga adalah bentuk puisi Indonesia Melayu. Nah, mari kita pelajari bagian-bagian pantun. Perhatikan pantun berikut. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Nah, kita lihat di sini terdiri dari 4 baris ya. Ini namanya baris. Baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nah, dari 4 baris ini namanya adalah bait. Jadi bait dalam pantun itu adalah 4 baris. Kemudian, nah, baris pertama dan kedua itu dinamakan sampiran. Baris ketiga dan baris keempat itu dinamakan isi. Nah, sampiran itu apa, anak-anak? Sampiran adalah 2 baris pertama biasanya tak punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan rima atau sajak. Nah, sajak itu apa? Bunyi akhir baris ya, sajak itu bunyi akhir baris. Nah, baris ke-1 sama dengan baris ketiga, terus bunyi akhir baris kedua sama dengan baris ke-4. Jadi baris ke-1 itu sama dengan baris ketiga, baris kedua bunyi akhirnya sama dengan baris ke-4. Nah, isi dari pantun. Isi dari pantun itu adalah merupakan tujuan atau maksud dari pantun. Jadi isi pantun itu di baris ketiga dan 4 merupakan tujuan atau maksud dari pantun. Nah, dari penjelasan tadi sehingga kita dapat menyimpulkan tentang ciri-ciri pantun. Yang pertama, 1 bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, pantun bersajak ABAB ya. Baris pertama sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat. Nomor 3, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, ini contoh. Bersinar terik sang matahari. Maka kita hitung suku katanya. Di sini ada bersinar terik sang matahari. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ada 10 suku kata. Jadi tidak boleh kurang dari 8 dan tidak boleh lebih dari 12. Nah, pantun banyak macamnya dan dapat dibedakan menjadi 2,
Yang pertama, berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Yang kedua, berdasarkan isinya. Nah, kita pelajari satu persatu. Berdasarkan siklus kehidupan atau usia, pantun dibedakan menjadi 3. Nah, apa saja anak-anak? Yang pertama adalah pantun anak-anak, yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan sukacita maupun duka cita. Kemudian pantun orang muda, yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan atau kasih sayang, iba, iri, dan asik. Yang C adalah pantun orang tua, yaitu pantun mengenai orang tua, mengenai adat budaya, agama, dan nasihat. Nah, kita lihat contohnya satu persatu. Yang pertama, pantun anak-anak. Nah, kita lihat contohnya. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, ini contoh pantun kanak-kanak. Kemudian pantun muda. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai dinda berwajah cantik, bolehkah kanda main ke rumah? Ini pantun untuk anak muda ya. Nah, ini nanti kalau sudah dewasa, kalian karena masih anak-anak, jadi jangan dulu menggunakan pantun ini ya. Kemudian pantun tua. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, di sini isinya tentang nasihat ya. Jika kalian semua rajin belajar, maka cita-citanya kelak akan tercapai. Nah, kemudian berdasarkan isinya, pantun dibedakan sebagai berikut. Yang A, pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Jadi isinya itu lucu, humor. Kemudian yang B, pantun nasihat, yaitu pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Yang C, pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Jadi di sini untuk menjawab isi dari pantun tersebut ya. Kemudian yang D, pantun kiasan, yaitu pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat, bisa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, pantun jenaka. Buaya putih hidup di rawa, meronta-ronta terjerat jaring, perut sakit menahan tawa, gigi nenek loncat di piring. Lah, ini kelucuannya di mana? Nah, ini. Jadi kelucuannya adalah gigi nenek loncat di piring. Ini namanya pantun jenaka, berisi hal-hal yang lucu. Kemudian pantun nasihat. Memang indah bunga selasih, selasih bunga tanpa getah, lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman hatinya betah. Nah, di sini nasihatnya apa? Jika lingkungan kita bersih, maka belajarnya nyaman hatinya betah. Kemudian pantun teka-teki. Bunga mawar indah bunganya, tapi awas terkena duri. Jika kamu tahu jawabannya, binatang apa yang tanduknya di kaki. Nah, pantun ini
berisi pertanyaan. Jika kamu tahu jawabannya, binatang apa yang tanduknya di kaki? Kira-kira anak tahu nggak? Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak jawabannya? Binatang apa yang tanduknya di kaki? Yaitu binatang ayam, ya, ayam tanduknya di kaki. Nah, berikutnya pantun kiasan. Contohnya, berburu ke padang datar, mendapat rusa belang di kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Nah, kiasan itu diibaratkan, ya. Nah, apa makna dari kiasan pantun di sini? Adalah belajar yang tidak sungguh-sungguh ibarat bunga tetapi tidak mempunyai kembang, ya. Bagai bunga kembang tak jadi. Makanya anak-anak belajarnya harus sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya nanti pintar, ya. Nah, kalau anak-anak belajarnya tidak sungguh-sungguh, bagi bunga tak jadi, tak mempunyai kembang, atau nanti anak-anak tidak akan mendapatkan ilmu. Demikianlah tadi pelajaran kita tentang pantun. Tadi sudah kita belajar tentang bagian-bagian pantun, yaitu ada sampiran dan ada isi. Kemudian kita sudah belajar tentang ciri-ciri pantun, jenis-jenis pantun. Berdasarkan usianya, ada pantun muda, ada pantun kanak-kanak, dan ada pantun tua. Kemudian berdasarkan isinya, ada pantun jenaka, ada pantun nasihat, ada pantun teka-teki, dan ada pantun kiasan. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kita sampai ketemu di video berikutnya. Bunga yang harum, aroma melati, baunya sungguh harum sekali. Videonya sampai di sini. Semoga kelak kita berjumpa lagi.